Welcome to the Baseface Network. Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Strategi mengambil buku panduan yang berjudul Risk Management and Financial Institution yang ditulis oleh John Gould. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Fadil Ramadan dengan NIM C204-23002. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mahir Ustari dengan NIM C204-23009. Perkenalkan, nama saya Asmiah dengan NIM C204-23012. Oke, baik. Buku yang kami ambil dalam manajemen strategi adalah Risk Management and Financial Institutions yang ditulis oleh John C. Gould. Yang pertama ada konsep dasar risiko dan return. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil aktual dengan hasil yang diharapkan. Nah, dalam lembaga keuangan, risiko selalu berkaitan dengan tingkat pengembalian atau return. Nah, hubungan keduanya dapat dianalisis melalui model portofolio dan teori harga aset modal. Yang selanjutnya yaitu ada cara perhitungannya di expected return atau E kali R. Nah, rumusnya E kali R sama dengan N sigma I sama dengan 1 PI kali RI, yang dimana E kali R adalah pengembalian yang diharapkan, PIP adalah probabilitas dari hasil ke I, dan RIR adalah return pada hasil tersebut. Contohnya, jika seorang investor memiliki 2 kemungkinan hasil return 10% dengan probabilitas 0,6 dan return minus 5% dengan probabilitas 0,4, maka return yang diharapkan akan dihitung sebagai yang pertama, secara rata-rata investor mengharapkan return 4% dari investor tersebut. E kali R sama dengan 0,6 dikali 10% ditambah dengan 0,4 dikali minus 5% sama dengan 6% dikurang 2% yang hasilnya adalah 4%. Yang selanjutnya adalah variasi dan standar dari deviasi sigma. Nah, variasi mengukur penyimpangan kuadrat dari return yang diharapkan, sementara standar deviasi mengukur seberapa besar fluktuasi pengembalian dari nilai yang diharapkan. Nah, rumus variasi adalah sigma sama dengan akar dari E kali R kuadrat dikurang E kali R kuadrat. Nah, misalnya dalam contoh di atas, variasi dihitung berdasarkan perbedaan antara setiap hasil dan return yang diharapkan, dan standar deviasi memberikan gambaran tentang seberapa besar fluktuasi nilai investasi dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yang dimana CAPM adalah model yang digunakan untuk menghitung return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan atau risiko pasar. Nah, rumus dari CAPM adalah E kali R sama dengan RF ditambah B kali E RM dikurang R kali F. Jenis risiko dalam lembaga keuangan. Menurut Gould, terdapat beberapa jenis risiko utama yang dihadapi lembaga keuangan. Yang pertama yaitu risiko pasar, risiko akibat fluktuasi harga saham, nilai tukar, suku bunga atau komoditas. Yang kedua yaitu risiko kredit, risiko gagal bayar oleh pihak lawan counterparty. Yang ketiga yaitu risiko operasional, timbul akibat kesalahan manusia, sistem atau kekurangan internal. Yang keempat itu risiko likuiditas, risiko ketika lembaga kesulitan memperoleh pendanaan pada saat dibutuhkan. Yang kelima yaitu risiko regulasi dan model, muncul akibat perubahan aturan atau kelemahan dalam penggunaan model kuantitatif. Adapun regulasi internasional, krisis keuangan global 2007-2008 memunculkan kesadaran akibat pentingnya regulasi yang lebih ketat. Basel Committee on Banking Supervision mengeluarkan standar internasional berupa yang pertama yaitu Basel I, fokus pada persyaratan model minimum. Yang kedua yaitu Basel II, menambahkan manajemen risiko operasional dan pengawasan. Basel III yaitu memperkenalkan persyaratan likuiditas, leverage ratio, serta pengetatan modal inti. Yang keempat yaitu
Solvency II regulasi untuk perusahaan asuransi di Eropa. Regulasi ini bertujuan memastikan lembaga keuangan memiliki ketahanan modal dalam menghadapi resiko. Value at risk (VR) adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum dari sebuah portofolio dalam periode waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan yang ditentukan. Sebagai contoh, jika VR 1% dari portofolio adalah 10 juta US dollar, ini berarti ada kemungkinan 1% bahwa kerugian akan melebihi 10 juta US dollar dalam periode waktu yang dipilih. Rumus dasar VAR P kali loss lebih dari VA kali RA sama dengan 1 kurang A. Expected shortfall adalah ukuran resiko yang lebih konservatif daripada VAR karena mengukur kerugian rata-rata di luar tingkat VAR. Hal ini memberikan gambaran yang lebih baik tentang potensi kerugian dalam skenario yang sangat buruk type risk. Adapun rumusnya yaitu ISA sama dengan E kali loss lebih dari VA kali RA. Selanjutnya, durasi dan kompleksitas. Durasi digunakan untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Durasi mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima pembayaran dari obligasi. Rumus dari Macaulay adalah D sama dengan sigma N, D sama dengan 1 T kali C CFT per 1 tambah Y T per T. Contoh kasus pengelolaan risiko. Kasus pertama yaitu menghitung durasi obligasi atau disebut risiko suku bunga. Salah satu risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah risiko suku bunga yang berhubungan dengan perubahan tingkat suku bunga di pasar. Ketika suku bunga berubah, nilai pasar dari instrumen keuangan seperti obligasi juga akan berubah. Salah satu cara untuk mengukur risiko ini adalah dengan menggunakan durasi. Data kasus. Yang pertama, harga obligasi sama dengan 94.213 dolar. Durasi obligasi sama dengan 2,653 tahun. Perubahan suku bunga sama dengan delta sama dengan 0,1% atau 0,001. Langkah penyelesaian. Untuk menghitung perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga, kita dapat menggunakan rumus perubahan harga berdasarkan durasi. Delta P sama dengan min P kali D kali delta Y, di mana PPP adalah harga obligasi, DDD adalah durasi obligasi, delta Y per delta Y adalah perubahan suku bunga. Yang kedua, menghitung perubahan harga. Delta P sama dengan min 94,213 kali 2,653 kali 0,001 sama dengan 0,250. Yang ketiga, harga baru obligasi setelah perubahan suku bunga. Harga baru sama dengan 94,213 sampai 0,250 sama dengan 93. Interpretasi: jika suku bunga naik terus sebesar 0,1%, harga obligasi akan turun sebesar 0,250 dolar, sehingga harga baru obligasi akan menjadi 93 dolar harga. Ini menunjukkan sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga dan seberapa besar perubahan harga yang mungkin terjadi akibat fluktuasi suku bunga di pasar. Oke, jadi itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.